Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode 6 British GP. Gimana nih dari hasilnya menurut lo? Race kemarin itu seru banget sih. Wah, kalau ngomongin British GP mah sangat seru sekali. Peak season inilah ada di British GP. Mungkin kalau nggak kemarin red flag itu Peko mungkin membaik, tapi nggak juga sih. Emang apes ini dari seri Prancis ke British ini, Peko ini bener-bener keberuntungannya hilang. Padahal Peko sendiri ngomong ya, dia tidak percaya dengan keberuntungan. Itu soal skill dan strategi. Peko di musim ini skill dan strateginya sangat-sangat tidak bagus. Bahkan kalah telak dengan Alex Marquez yang udah gue bilang dari awal. Ternyata Alex Marquez skillnya berada di atas Peko Bagnaia. Kalau itu gue gak setuju. Skill tetep Peko lah yang menang. Cuma memang kenyataannya Peko ini gue ngerasanya kayak disabotase ini sama Ducati. Jadi terlihat hasilnya tuh nihil. 2 kali lu jatuh di race, entah di Prancis entah di Inggris ini. Menurut gue ya sabotase menurut gue sih nggak perlu capek-capek disabotase. Ya ngapain disabotase? Ya jelas-jelas itu sih skillnya udah kalah jauh. Ya udah kalah jauh mah ngapain disabotase ya? Kalau lu bilang nggak perlu sabotase, berarti gue bisa bilang kemarin tuh Alex Marquez dan Marquez ini beruntung ya bisa finish karena ketolong red flag. Kalau nggak ada red flag mungkin itu duaan udah jatuh duluan kan. Iya, gue akui. Dan Marc Marquez pun mengakui dia finish di podium pun itu sebuah keberuntungan, meskipun dirinya sendiri kecewa karena sempat terjatuh ya. Mungkin kalau dia tidak terjatuh bisa ada di podium pertama, sudah pasti itu ya. Di 2 seri ke belakang ini lo harus mengakui keunggulannya. Gak usah jauh-jauh Marc Marquez. Alex Marquez berada di atas Peko Bagnaia dong. Susah sekali sepertinya mengakui. Udah 7 seri jalan, mungkin bisa dibilang gue menyerah dengan opini gue yang Peko selalu terdepan. Jangankan dengan Marc Marquez yang udah jelas-jelas adidaya jauh. Sampai seri 7 ini gue bisa bilang ya, 2 bersaudara itu jauh di atas Peko. Gue menyerah mungkin karena kesialan itu selalu beruntun ya, dan gue cuma bisa berharap keberuntungan itu secepat mungkin datang ke Peko. Karena kalau nggak ada keberuntungan, menurut gue sampai akhir musim ya dia bakalan selalu kalah dengan 2 bersaudara itu. Oh, itu sudah jelas. Sampai akhir musim ada rekor baru, kakak beradik memperebutkan gelar juara dunia tanpa seorang Peko. Peko ini ya jadi pengembang Ducati aja, udah nggak usah, udahlah cukuplah jasanya 2 kali bawa Ducati juara dunia. Sekarang saatnya Marquez bersaudara. Bisa dibilang gue setuju lah dengan opini lo. Cuma untuk dari segi entertaining balapan MotoGP ini ya sangat entertain sekali di British GP ini. Ya, karena akhirnya nggak cuma satu pabrikan ya yang bisa mendominasi barisan depan. 11 kemenangan berbeda di British GP. Luar biasa sih menurut gue. Andai kata
Fabio nggak ada trouble teknis, menurut lu dia bisa juara 1 kemarin? Bisa, karena gapnya udah jauh ya dengan Marco Bezzecchi. Meskipun Marco Bezzecchi sukses mencatatkan fastest lap, tapi kalau dilihat paling konsisten lapnya ya Fabio Quartararo. Mungkin ya menjelang akhir-akhir Marco Bezzecchi mendekat, tapi ya nggak mampu untuk menyalip Fabio Quartararo. Kalau dilihat dari hasil kemarin ya, kita ngomongin dua pabrikan Jepang, Yamaha sama Honda. Bagi gue progresnya lebih baik Honda sih. Wah, kenapa lu bisa bilang begitu? Padahal Yamaha di 2 seri terakhir ini sudah menunjukkan taringnya nih. Tapi kalau untuk hasil, Zarco ini 2 kali podium. Di Prancis dia juara 1. Yes. Di Inggris kemarin dia podium 2. Menurut gue progres Honda ini jauh lebih menjanjikan sih. Oh, berbeda dengan opini gue. Kalau gue masih progres masih pabrikan Jepang dipegang Yamaha ya. Karena melihat Fabio Quartararo dan Jack Miller yang ada di barisan depan. Sedangkan kalau di Honda hanya ada Johann Zarco. Menurut gue itu bukan karena faktor berkembangnya motor ya, tapi lebih ke pembalap sih kalau gue melihatnya. Jadi menurut lu dua pabrikan ini lebih condong Yamaha untuk seri-seri kedepannya yang bisa menghasilkan prestasi? Ya, kalau menurut gue ya, karena melihat tidak hanya satu pembalap, dia ada 2 pembalap. Kan kalau Honda hanya Zarco doang ya, sisanya ya tahu sendirilah, tim San Mori. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Tapi menurut lu nih ya, kalau untuk Aprilia ini kemarin apakah sebuah keberuntungan atau emang perkembangannya ini jauh lebih cepat lagi? Menurut gue 70-30% keberuntungan, 70% motor dia berkembang. Karena melihat dari sebelumnya pun Alex Espargaro juga pernah juara 1 Aprilia di British GP ini kan. Mungkin menurut gue pertama Aprilia memang di sirkuit ini luar biasa, pengembangannya juga luar biasa. Marco Bezzecchi pun di Ducati di sini juga podium. Menurut gue itu faktor yang sangat cocok lah. Aprilia dan Bezzecchi di British GP ini adalah perpaduan yang pas dan hasilnya pun sesuai ekspektasi harusnya ya. Jadi menurut lo kedepannya Aprilia ini nggak akan bisa ganggu Ducati gitu? Cuma ketolong karena histori di Inggris ini dia bagus gitu? Oh ya jelas, kalau itu bukan, gue gak bilang gak bisa ganggu Ducati sih. Lebih tepatnya gak bisa ganggu Marquez bersaudara. Marquez bersaudara sudah pasti tidak bisa diganggu. Tapi kalau untuk Ducati lainnya, gue yakin bisa. Khususnya ke Marco Bezzecchi dan Ai Ogura ya. Tapi kalau lu ngomongin Aprilia kan berarti bukan gosip ya, fakta terbarunya nih Martin nih putus kontrak nih. Menurut lu gimana tuh? Wah, kalau Martin putus kontrak sih menurut gua dia seperti seperti tidak percaya kepada Aprilia. Padahal Aprilia memberikan kepercayaan kepada dia. Sayangnya dia cedera dan dia memutuskan untuk berakhir di akhir musim ini. Ya, kita lihat nanti Martin selepas dari Aprilia apakah bisa balik ke top of form lagi. Kalau menurut lu, tanggapan lu gimana soal Martin? Kalau menurut gua sih ya Martin udah kayak bikin kuburan untuk karir dia sebagai pembalap sih. Minus banget gitu kelakuannya, sampai putus kontrak padahal dia belum nyoba apapun gitu ya. Walaupun mungkin
ya seorang juara dunia pasti sudah tahu lah feeling di awal dia nyoba motornya mungkin udah nggak ada harapan, jadi ya dia milih opsi untuk ninggalin itu gitu, karena udah ada contohnya kan, putus kontrak itu 93 itu kan, berani putus kontrak kayak udah nyontohin kayak gitu ya, wajar kalau sekarang Martin ngelakuin hal yang sama gitu. Menurut lo keputusan yang tepatkah untuk Martin? Enggak, menurut gua enggak, karena ya blunder menurut gua itu. Kita prediksi nih seri Aragon Aragon ya jelas, nggak usah ditanya. 1, 2, 3 siapa? Gue nggak perlu sebutin 1-2-nya ya, gue cukup nomor 3-nya aja. Nomor 3 Fabio Quartararo. 1-2 gue nggak perlu nyebutin siapa. Kalau gua 163, 293, 3-nya 72. Hanya karena menang sekali di British GP, lu jadi menempatkan dia ada di podium Optimis harus selalu. dan melemparkan Alex Marquez di luar podium. Sungguh lucu sekali prediksimu ya. Ya tapi sah saja, tapi tidak realistis. Karena gue masih berharap keberuntungan untuk Pecco di atas 73 itu ada. Lu masih berharap keberuntungan, tapi yang jelas kalau menurut gua ya, Pecco udah kalah telak segala-galanya. Lebih baik musim depan dia hengkang dari Ducati Lenovo. Kita buat dream team Spanyol di tim Italia. Sudah saatnya. Oke, silahkan dengan opini lu dan gue pun dengan opini gue. Baik, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.